Wawancara, oke. Ya, katanya nanti susunya nih dapat dari mana nih gitu. Gibran cuman kalau nggak salah jawab ya, kata dia dari udah kayak gitu. Belum 1 minggu bulan Januari 2024, ini Mas Gibran sudah ada di headline berbagai berita lagi nih. Iya. Ini kalau dari sudut pandang UMKM ini tetap masih bisa kita baca ya. Karena ada bagian part-part yang bisa nyambung sama UMKM nih. Ya, jadi ada ide yang bisa digali lah. Iya, betul. Ya. Nah, ini gimana nih, Jis? Ini kasus awalnya tuh gimana nih? Iya, jadi Gibran ini membagikan susu di Car Free Day. Membagikan susu di Car Free Day. Ya. Nah, cuman menurut Bawaslu bahwa Car Free Day itu memang peraturannya tidak boleh ada kegiatan politik di Car Free Day. Oh, tapi kan sebenarnya sekarang itu udah masuk masa kampanye lah ya. Sebenarnya boleh berkampanye. Ya, cuman tidak boleh di Car Free Day gitu. Karena aturan Car Free Day tidak boleh ada kegiatan politik. Ya, mungkin hanya untuk olahraga atau mungkin bersosialisasi, rekreasi atau apa ya gitu. Tapi ada ribut partai atau enggak pada saat itu Gibran? Bagi-bagi apa tadi susunya? Cuman Gibrannya sendiri memang dia sempat klarifikasi. Oh gitu, gimana? Nah, klarifikasi bahwa ini bukan lagi kampanye gitu. Kita cuman bagi-bagi doang. Ya tapi sulit sih. Membedakan itu tuh sulit sih. Soalnya dia dalam posisi sekarang ikut kontestasi politik gitu kan. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika Gibran nanti mungkin menang, salah satu programnya adalah dengan membagikan makan gratis dan susu gratis. Oh iya sempat dengar tuh, saya dari Prabowo tuh sempat dengar tuh di beberapa cuplikan di media sosial lah. Ada apa namanya? Ada untuk apa ya? Untuk memberantas stunting lah ya. Dengan cara katanya bikin program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak sekolah, untuk ibu hamil, katanya gitu sih. Ya, benar. Nah, itu salah satu programnya kan itu. Dan ketika Gibran membagikan susu, otomatis kita langsung ingat kan, oh Gibran membagikan susu nih. Sama nih programnya nih gitu. Ya kan masyarakat dan netizen tahu dong pasti, walaupun tanpa atribut ya. Bisa kebaca lah gitu ya bahwa oh ini sama nih programnya kan gitu. Iya kan, program itu kan satu gagasan politis lah ya. Iya. Nih benar. Makanya dipanggil Bawaslu ya. Dipanggil Bawaslu untuk klarifikasi mungkin. Oke. Nah, sebenarnya sih program untuk mencegah stunting ini dari presiden sebelumnya juga udah ada nih. Udah ada ya? Udah ada. Sempat ada, kalau di Depok tuh sempat viral tuh yang pembagian sop katanya. Buat anak-anak kecil. Tapi sopnya itu banyak kuahnya terlalu banyak. Kuah doang gitu ya? Sayurnya dikit, dagingnya dikit gitu lah ya. Ya, sedangkan dana untuk mencegah stunting ini lumayan besar lah gitu. Iya benar. Ya berarti kan ya itu kan sebenarnya bisa dikatakan ya program ada positifnya lah ya, program positifnya. Cuman masalahnya nanti di eksekusinya lancar atau enggak gitu ya. Ya udah biasa lah ya kalau kita mah kalau dengar program pasti ada yang positifnya lah ya, meskipun dari program-program tersebut ada yang tidak setuju, mengkritik gitu ya, itu mah biasa lah ya. Ya. Cuman kalau bagi-bagi susunya ini, misalkan yang tadi khususnya susu, ya dibagi susu ya kita seneng-seneng aja sih sebetulnya ya. Cuman masalahnya ini susunya tadi Jis, kan karena kita itu UMKM nih. Ya. Ini susunya dari mana nih? Nah, sempat ada yang nanya juga tuh ketika wartawan ada yang nanya. Oh gitu. Ada wawancara, oke. Ya, katanya nanti susunya nih dapat dari mana nih gitu. Gibran cuman kalau nggak salah jawab ya, kata dia dari udah kayak gitu. Gibran tuh kayak punya ciri khas ya. Unik dia itu
Yang dulu sempet kan, yang apa namanya, yang waktu bapak-bapak MC-nya ini ada ini, Mas Gibran datang dari silakan saya persilahkan, dipersilahkan. Ya, yang penting bapak-bapak ibu sehat, kayak gitu ya. Terus nggak lama ngomongnya udah. Terus sama MC-nya, udah mas, udah. Simpel banget gitu ya. Yang ini juga sama, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Dari udah pergi gitu. Udah kata Udah gitu. Ya unik sih. Cuman ya jadi tidak terjawab ya. Tidak terjawab. Nah, Kebun Desain justru kita punya ide nih, punya ide bagus nih. Tapi susunya dia dari mana sih? Waktu itunya ada apa? Wah, kalau dari dugaan dirimu apa? Kalau lihat dari foto-foto yang beredar ya, memang itu susunya susu kotak. Susu kotak ya? Susu kotak. Cuman nggak jelas itu mereknya apalah. Bisa jadi yang bisa Ultra, bisa Indomilk mungkin. Kita duga mungkin lah ya. Ya, diduga. Tapi memang susu kotak udah pastilah. Yang kotak gitu kan kemasan yang sudah wow ya. Untuk segi bisnis ya. Kemungkinan ini ya perusahaan gede lah ya. Paper foil seperti itu susah untuk kelas skala UMKM. Kecil. Ya, untuk skala UMKM itu susah. Makanya kemungkinan itu brand yang udah ada sih, yang kayak yang sering ada di supermarket lah. Oke. Nah, kita punya ide kalau misalkan nanti Gibran menang nih. Oke, ngasih masukan berarti ya. Semoga aja didengar ya sama timnya nih. Ya, jadi kalau ditanya nanti sama wartawan gitu ya. Ini susunya dari mana, Mas? Dari UMKM gitu misalnya ya. Ya, nah mungkin lebih baik kalau makanan sama susunya ini ngambil dari UMKM setempat. Bener-bener sih. Nah, ini lebih, jadi nggak cuma stunting nih yang kena nih, tapi juga di UMKM kena. Iya, ekonomi UMKM sekitar ya. Jadi karena dibeli secara rutin lah gitu. Ada kontraknya gitu. Misalkan makanannya apa nih, bisa ke catering setempat. Iya, benar. Terus susunya kan banyak tuh yang jualan, ada susu kurma, ada yang jualan susu almond. Banyak UMKM yang bikin kayak gitu, racikan susu yang enak dan bergizi ya banyak gitu. Iya. Dan sebenarnya produk UMKM mah apa ya, nggak kalah jauh lah ya, nggak kalah saing lah ya dengan produk-produk pabrikan. Cuman memang secara pengemasannya, karena kemasannya itu bukan yang bisa awet lama gitu ya. Paling 1 hari harus udah habis gitu kan. Betul. Jadi ya seminggu lah mungkin bisa di lemari es ya, seminggu bisa tuh. Jadi misalkan ada pembagian nih di misalkan kelurahan mana, nah itu pakai UMKM yang di situ. Ya, benar. Ada nggak di data dulu nih? Iya, benar. Dari kelurahan mana pakai UMKM situ gitu. Soalnya banyak juga yang jualan susu sama makanan ini. Mau itu mungkin makanan kemasan kayak roti misalkan ya. Atau misalkan makanan beratnya kayak sayur sop kayak gitu-gitu, sayuran. Iya. Dan dari segi pengawasan juga kayaknya si UMKM ini bakal bantu ngawasin. Ibaratnya kan dulu kan yang tadi apa namanya yang di Depok ya? Ya. Airnya banyak, sopnya ininya sedikit gitu ya. Dan itu kan nggak tahu tuh yang nyediainya dari catering mana gitu kan. Benar. Nah, kalau dari UMKM kan udah ketahuan lah ya. Bisa ini kok mereka minta ini nih penjalan program ini di daerah ini mintanya susu masyarakat itu butuhnya itu 100, kok dia mintanya 50 gitu kan. Ya, jadi ketahuan lah. Iya, bisa diviralin lah. Korupsi gitu ya. Benar. Iya, benar. Atau misalkan dari segi makanannya misalkan kurang enak nih, bakal jadi evaluasi buat UMKM juga. Benar. Kalau misalkan per daerah gitu jadinya merata sih. Jawa Barat, daerah mana, kelurahan mana, UMKM-nya mana. Iya. Udah mantep lah programnya itu kalau misalkan pakai UMKM ya. Kalaupun kalau pakai perusahaan gede kan, perusahaan gede mah ya distribusinya tuh udah kemana-mana, udah ke supermarket, udah ke Alfamart, ke Indomaret, ya mereka mah udah adalah pasarnya gitu.
Nggak usah dibantuin. Nggak usah dibantuin. Kalau UMKM kan ketika pemerintah belilah ya ke UMKM, ingat, tapi jangan lama bayarnya kan, itu kayak BUMN. Iya. Kayak Broron. Nah gitu kan, apa namanya, dari pemerintah ke UMKM itu langsung kan muter tuh. Ya, itu bagus itu. Ke program buat apa, pencegahan stuntingnya terlaksana gitu kan. Perputaran ekonominya tuh UMKM kan belanja lagi nanti ke pasar, UMKM yang di pasar muter lagi tuh ke petani gitu kan, ke peternak susu dan sebagainya gitu kan. Nah itu jadi apa namanya, bagus lah ya. Bagus. Kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan ya beda pendapat mungkin yang lain, misalkan tidak sepakat dengan program apa namanya, susu gratis, makan gratis, ya nggak masalah ya. Cuman kalaupun misalkan nanti Gibran Benang dan mau menjalankan itu, angka lebih baiknya seperti ini. Angka sebaiknya pakai UMKM ya. Ya betul. Karena takutnya ya ini ada mungkin pejabat yang punya usaha susu kayaknya. Bener banget. Iya, jadi ada pejabat yang punya usaha catering. Oh, kalau Gibran punya usaha catering. Yang penting jangan punya, kalau di daerah Solo pakai yang dia masih oke lah. Ya, udah bisa tuh kayak gitu tuh. Jadi misalkan untuk daerah Solo pakai punya Gibran, tapi kan mungkin di kota Solonya aja gitu ya. Iya kan. Tapi di keluar kecamatan lain mungkin pakai yang lain juga aja gitu kan gitu. Iya. Bagi-bagi lah ya. Ya, terus takutnya nih susu kan. Benar. Kalau yang udah level kayak tadi susu kotak ya, mungkin salah satu sahamnya mungkin dimiliki pejabat atau apa gitu. Benar. Takutnya seperti itu. Malah jadi proyekan lagi uangnya ke pejabat-pejabat juga dong kalau gitu ya. Iya, jadi keuntungan untuk pejabatnya, walaupun mungkin tidak dia, nggak tahu sih itu dianggap korupsi atau tidak. Ya walaupun anggaplah itu tidak korupsi ya, tapi ya otomatis keuntungannya buat pejabatnya gitu. Iya gitu. Nggak muter di masyarakat. Nggak muter di masyarakat, benar. Justru yang kita harapkan itu para pimpinan kita itu kalau mau belanja prioritasin dulu UMKM gitu ya, masyarakat kita gitu kan. Mau belanja kursi, mau belanja meja buat keperluan kantornya, alat kantor, ATK gitu ya. Itu ke UMKM dulu gitu kan. Padahal nggak kalah saing gitu. Nggak kalah saing dari rasa, karena kita udah nyobain lah ya beberapa ya dari berbagai kota nih, banyak klien yang order juga produknya ke sini, dan itu ada susu udah banyak banget. Iya kan, nanti juga UMKM yang belum punya brand nanti kan, aku harus punya brand nih, nanti bisa pesan juga kan ke Kebun Desain. Kita juga jadi kebagian gitu kan. Betul. Gitu. Nanti kita juga gajian punya uang, belanja lagi ke UMKM kan lagi. Iya. Dan gitu. Bisa jadi untuk memotivasi UMKM ini jadi mendaftar perizinan segala macamnya, karena bisa jadi persyaratan lah. Ayo yang mau jadi vendor susu atau vendor makanan, syaratnya misalkan punya legalitas apa, halal atau misalkan benar. Mereknya terdaftar atau misalkan NIB-nya ada, kayak gitu ya. Jadi lengkap lah, kayak gitu. Jadi bisa motivasi buat UMKM lainnya juga. Itu juga nilai tambah untuk pemerintahnya sendiri sebenarnya. Iya benar. Jadi naikin kelas juga UMKM-nya kan. Kayak gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman, sepakat nggak dengan program pemberantasan stunting dengan pemberian susu gratis dan makanan gratis nih dari Gibran dan Pak Prabowo ya? Ya, awalnya juga kita meremehkan lah. Saya awalnya meremehkan nih, kok pembagian susu gitu. Tapi kalau misalkan skema ini rantai distribusinya dari UMKM ini jadi bagus nih ide ini. Malah jadi apa ya? Kena ke banyak hal. Banyak, kena banyak. Kan kalau yang tadi misalkan makanan gratisnya kan menunya nggak mungkin itu terus kan. Ya, nggak mungkin. Ada sayurnya, sayur berarti ke toko sayur gitu kan, yang kena kan banyak gitu. Nanti dagingnya beli daging, ke telur ke toko telur gitu kan. Banyak banget yang kena. Dan itu kan selama 5 tahun berarti ya. Nah itu bisa ganti-ganti tuh si UMKM-nya. Misalkan per 6 bulan ganti, gantian lah. Artinya
kalau program ini kan bukan dalam rangka kita supaya kita aja yang untung gitu, enggak, benar, tapi benar, dalam rangka bagi-bagi rezeki lah. Bisa gantian, gantian benar. UMKM-nya Benar, gitu. benar. Yang mungkin yang 6 bulan pertama brand mana, 6 bulan berikutnya brand mana, kan dikali 5 aja udah 10 brand tuh. Benar. Itu untuk misalkan satu kabupaten lah, misalkan. Iya. Ya, Itu kan banyak brand lah yang itu kan bisa dimotori misalkan datanya di dinas koperasi, Ya, ini dinas ada koperasi UMKM tempatnya ini tuh. daerah-daerah ini kecamatan ini gitu kan. Datanya tuh pasti Ya. punya lah. dinas koperasi pasti punya lah datanya lah. Kayak gitu. Atau misalkan mau bikin website sendiri biar UMKM-nya mendaftarkan diri daerah tersebut misalkan gitu ya. Nah, bisa juga. Bisa juga gitu kan. Bisa juga. Banyak sih banyak ide. Banyak cara ya? Banyak cara lah untuk menggarap ini gitu. Yang penting tadi gagasan politisnya adalah untuk menguntungkan rakyat itu sendiri gitu ya. Jangan sampai kayak ini ya. Iya, kalau perusahaan gede mah udah punya pasarnya lah gitu. Itu mah Ya karena kebutuhan susu ini ketika masyarakat udah dibagi gratis, pasti ada aja yang masih pengen nambah gitu. Dan pembagian kan nggak mungkin tiap hari dong. ya dan Seminggu ini sekali atau sebulan sekali apa ya? apa namanya dan ini pembagian itu kan bukan buat orang yang kaya Nah, gitu. itu. Yang stunting kan pasti orang-orang yang butuh gitu kan. Iya, betul. Artinya Yang brand-brand kekurangan. susu yang udah besar ini nggak bakal kehilangan konsumen. Konsumen enggak mungkin. Maksudnya kita juga bukan berarti untuk menstop, memboikot bukan ya. Bukan, tapi mereka udah punya pasarnya gitu. Ya. Udah punya langganannya pasti gitu. Ya itu tadi karena nggak tiap hari. Pembagiannya kan pasti nggak mungkin tiap hari. Ya mungkin paling cepat seminggu sekali. Nah, itu kan di hari-hari lainnya anak-anak ini bisa beli ke brand yang itu, misalkan yang udah terkenal. Di warung-warung kan udah banyak tuh yang titip jual ya. Benar. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sependapat dengan programnya Gibran, coba komen-komen di bawah. Atau yang tidak sependapat juga punya ide yang lain, misalkan gitu ya. Coba komen-komen yang mungkin bisa melibatkan UMKM juga gitu ya. Iya. Coba kasih ide juga tuh buat pemberantasan stunting lah ya, intinya kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, Jis, ada lagi? Oke, udah itu aja. Nah itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Dan karena kita juga studio desain, kita jualan desain ya Jis ya? Ya, kita jualan desain logo, desain kemasan, terus desain sosial media, mau desain gerobak, pokoknya desain apapun untuk kebutuhan bisnis teman-teman itu bisa. Iya, betul. Tinggal di WA aja. Selain itu kita juga bisa membantu mendaftarkan daftar merek, daftar desain industri, daftar PIRT, daftar halal, dan yang lainnya lah. Itu bisa langsung WA juga ke nomor yang sama. Benar, kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya. Bye-bye.